Minamania semua, kembali lagi di YouTube channel kami di Konseling Perikanan. Nah, untuk kali ini kita akan ada format yang sedikit berbeda di format interview kita pada hari ini. Dan kali ini saya sudah bersama sosok yang inspiratif, yaitu seorang pemilik usaha ikan hias. Nah, kalian semua udah tahu kan kalau ikan hias ini lagi ngetren di kalangan pemuda-pemudi semua. Nah, sesuai dengan request kalian, maka kita akan membahas tuntas apa isi itu ikan hias, gimana peluang usahanya biar bisa jadi cuan. Nah, untuk itu sudah bersama saya di sebelah yaitu Pak Haji Didi Supendi. Ini dari pemilik usaha Mina Mulia ya Pak ya. Betul. Pak Haji Didi, kan ini saya tadi sudah keliling-liling ya Pak ya. Ikannya banyak banget nih Pak. Terus saya lihat ada ikan cupang, ada ikan rainbow, ada ikan manfish dan banyak banget nih Pak. Pak, sebetulnya kenapa sih Pak, Bapak tuh kok milihnya ikan hias? Kan banyak banget Pak usaha nih Pak, sebetulnya nih Pak. Budidaya juga lele bisa, gurame bisa, tapi kenapa nih Bapak kok unik banget ikan hias? Terima kasih. Salam jumpa dari saya Haji Didi, PDMKP Mina Mulia Bekasi. Pertanyaan tadi ini cukup menggelitik buat kita semua tentunya. Ya kenapa saya harus menekuni ikan hias? Padahal banyak sekali usaha yang boleh dibilang mungkin jauh lebih bagus menurut orang awam ya. Tapi buat saya bukan, justru ikan hias lah yang paling bagus menurut saya. Kenapa? Ikan hias adalah budidaya, dulu boleh dibilang pertanian, sekarang itu perikanan, itu tidak butuh lahan yang luas ya, bidang pertanian, tapi bidang perikanan yang menggunakan lahan sempit sekalipun, seapapun kita punya, kita bisa melakukan budidaya ikan hias. Sehingga menurut saya pilihan saya inilah yang terbaik. Ditambah lagi bahwa penghobi ikan hias ini tidak terbatas dengan anak-anak atau hanya anak remaja. Semua kalangan sekarang itu hobi ikan hias. Sehingga ini saya pilih. Dan ternyata ya saya sudah kurang lebih 30 tahun bergelut di ikan hias, ternyata ini luar biasa buat saya. Ya saya enjoy terus ya, tiap hari saya senang, saya bahagia, dan ada teman-teman kalau pengen kerja di tempat basah, mari sama-sama bersama saya. Sama-sama Pak. Nah Pak, berarti kan Bapak itu udah 30 tahun ya Pak ya? Betul. Tahun berapa tuh Pak awal merintisnya Pak itu Pak? Awal saya membuka usaha ini tahun 1986. Itu keadaannya gimana Pak? Apa udah sebesar ini atau masih kecil-kecilan atau gimana tuh Pak? 86 belum itu, lah, waktu itu kan masih dianggap aneh, saya boleh dibilang orang gila tuhan gitu ya. Orang suruh ke sawah malah kok cari jentik nyamuk ke got di tempat-tempat kotor. Kenapa? Saya bukan itu, saya ingin membuktikan bahwa di tempat kotor itu pun masih ada uang yang bisa kita putar, yang bisa kita hasilkan untuk kehidupan kita. Jadi saya tidak merasa jijik, tidak merasa gengsi, tidak merasa malu. Walaupun pada saat itu, waktu awal saya membuka usaha ini, ya orang mencibir saya begitu. Usaha Bapak ini sudah dikelola seberapa besar nih Pak? Ada berapa banyak pekerja di sini Pak? Kemudian untuk pasar Bapak ini kemana aja nih Pak sekarang Pak? Ya, kalau untuk pekerja, ini PAM saat saya kebetulan punya 2 farm. PAM 1 ini untuk kapasitas 6 orang pekerja dan PAM 2 untuk 3 orang pekerja. Jadi ada 9 orang, 10 orang dengan saya, pemilik tentunya. Ini bisa mempekerjakan orang dan kita bisa memberi upah buat orang itu. Nah, kemudian masalah pasar, jangan takut sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini, di mana orang senang di rumah, tentunya di rumah kalau cuma bengong kita akan bosan. Nah, dengan ikan hias kita akan terhibur, dengan ikan hias kita akan mendapatkan inspirasi dan segala macam, sehingga ikan hias di masa pandemi ini menurut saya luar biasa. Kenapa setiap hari saya selalu ada order untuk mengirim ikan ke daerah-daerah di kita di Indonesia ini. Ya tentunya yang pertama ya saya di Jabodetabek ya, di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan ya mungkin di Jawa dan juga ya se-Indonesia lah, mungkin untuk ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, dan juga ada beberapa permintaan dari luar negeri. Cuma memang kalau ke luar negeri saya melalui eksportir, saya tidak mengirim sendiri, dan bahkan produksi saya lebih besarnya untuk kiriman eksportir untuk luar negeri. Tujuannya itu kemana aja Pak kalau negara luar itu Pak? Ya konon saya juga
cuma dapat kabar dari eksportir saya tidak tahu kirim, tapi yang jelas ya mereka sering bilang ini permintaan Amerika loh, ini permintaan Eropa loh, ini permintaan Australia. Jadi negara-negara maju yang memang punya uang banyak mungkin, nah kesanalah ikan kita menuju. Nah, sehingga ikan saya sudah melanglang buana walaupun saya masih tetap di Bekasi. Nggak apa-apa Pak. Pak boleh cerita dong Pak ke semua nih Pak Minaman yang di rumah Pak. Kalau Bapak itu usahanya nih ikan hias ini apa aja nih Pak? Ya, ikan hiasnya banyak, tapi yang paling utama adalah rainbow. Nah, rainbow ini bukan satu jenis, tetapi ada kurang lebih 8 jenis dia saya budidayakan di sini. Kemudian ada mas koki. Mas koki ini juga kurang lebih ada 10 jenis ya. Nah, tapi yang saya kembangkan sekarang ini ada 3 jenis. Kemudian ada mainfish. Mainfish ini kurang lebih ada 7 jenis. Yang saya kembangkan di saya ini ada 4 jenis. Kemudian ada Corydoras. Corydoras juga mungkin ada belasan jenis. Yang saya kembangkan Corydoras ini sekitar ada 4 jenis. Kemudian ada ikan jenis lain, cupang. Nah, ini cupang ya banyak sekali jenisnya. Walaupun memang secara garis besar ini cupang hias yang saya kembangkan itu dari 4 jenis kelompok besar, tapi dibagi-bagi lagi luar biasa. Sekarang ini banyak peminatnya dan namanya pun sampai saya sendiri juga kadang lupa karena saking banyaknya ya. Karena setiap ada strain baru pasti ada muncul nama baru. Nah, belum lagi ada ikan silver dollar, ada udang lobster, ada ikan discus. Ya, discus ini juga macam-macam. Di saya baru dikembangkan kurang lebih ada 4 macam discus. Dan ada beberapa ikan jenis lain yang dari negara luar ya, dari Afrika, ada Kongo, ada palmas dan lain sebagainya. Ini kan tadi Bapak cerita banyak banget ya Pak kalau jenis ikan cupang ini nih Pak. Nah kebetulan nih di belakang kita nih Pak, saya lihat nih bagus-bagus banget nih Pak ikan cupangnya Pak. Warnanya ada yang merah biru, keungu-unguan juga ada, bahkan ada yang putih juga ya Pak. Nah sebetulnya nih Pak kalau cupang itu apa sih Pak jenis yang, contoh deh Pak dari belakang sini nih Pak, apa aja nih Pak jenisnya apa yang ada Pak? Ini memang cupangnya semua ini kita cupang plakat ya. Plakat, tapi dari plakat itu akan dibagi-bagi lagi jadi banyak jenis lagi. Ya ini semua yang umumnya sini hellboy ya, jenis hellboy. Tetapi dari jenis hellboy itu juga ada lagi jenis-jenis yang lain ya. Banyak ada koi, juga ada pensi. Nah pensi itu warna gabungan apa ya? Ini kurang lebih lah seperti ini pensi. Terus juga ada red dragon. Namanya udah red dragon. Terus juga ada jenis lain seperti black cooper. Nah ini black, yang black Nemo cooper. Nah cooper itu warna apa? Tembaga ya, tapi dia Nemo. Ya, terus lagi ada Nemo multicolor. Nah multicolor udah ada multi ya, berarti banyak itu warnanya. Dari satu ikan itu berbagai jenis warna. Dan masih banyak lagi jenis lain, umpamanya jenis giant. Nah ini giant juga macam-macam juga, ada giant baskel, ada bester ya. Baskel itu bebas gelap. Oh bebas gelap. Bester itu bebas terang. Bebas terang. Ya, itu beberapa ya, jenis cupang yang dikembangkan di sini dan jenis-jenis lainnya juga. Pak ini ada sedikit pertanyaan nih Pak, kan banyak orang yang awam yang nggak ngerti nih Pak. Sebetulnya ikan cupang hias sama ikan cupang aduan itu sebenarnya sama atau beda sih Pak sebetulnya Pak? Ya asal dasar sama, tetapi ya memang peruntukannya yang berbeda. Kalau cupang adu ya memang dari awalnya juga udah adu ya, berarti cupang laga ya diperuntukkan untuk diadu. Ya, tapi sayangnya cupang adu ini banyak disalahgunakan untuk judi. Oh, nah, ya Pak. Karena untuk laga ya. Nah, makanya saya nggak mengembangkan itu. Tapi kalau secara jenis sama Pak atau berbeda Pak? Ya jenisnya hampir sama, cuma Pak. kalau yang cupang adu ini tidak diarahkan untuk warnanya bagus, yang penting kuat badannya. Ya, jadi cupang adu itu warnanya jelek, ya warnanya kusam, warnanya apa ya gelap gitu, karena dia memang bukan warna yang diutamakan, tetapi kekuatan fisiknya, kekuatan tubuhnya, giginya runcing, kulitnya keras dan lain sebagainya, berantemnya kuat. Gitu. Sedangkan ikan hias tentunya karena memang keindahannya yang akan kita nikmati. Itu beda perbedaannya yang mencolok, tapi secara fisik secara ini ya sama badannya aja, Pak, ya. Pak kemudian ini kan sekarang Pak lagi rame banget ya Pak ikan cupang hias nih Pak yang sampai viral di mana-mana nih Pak. Ini kan mungkin fenomena baru lagi Pak, mungkin dulu sudah pernah ramai kemudian sekarang ramai lagi nih Pak. Menurut Bapak dari kacamata pengusaha kenapa sih Pak ikan cupang itu bisa ramai lagi tuh Pak sebetulnya? Kenapa nggak ikan-ikan yang lain gitu Pak?
Kenapa bisa ramai? Karena ikan ini ikan yang paling menurut saya paling ya menarik lah, pertama itu karena tadi ya perubahan warna dari hari ke hari itu cepat ya perkembangannya. Nah, kedua ikan ini mudah dibudidayakan, terus tidak memakan tempat, kemudian juga tidak memerlukan alat yang banyak. Lihat di sini nggak ada satupun yang pakai oksigen, nggak ada yang pakai gelembung udara. Memang cupang cukup, yang penting ada wadah dan ada airnya. Nah, jadi lebih mudah. Kemudian juga kenapa orang tertarik? Itu tadi warnanya sangat bervariasi. Nah, kemudian apalagi sekarang di zamannya pandemi sekarang ini, orang betah di rumah, daripada bengong mendingan ngelihat keindahan cupang yang warna-warninya luar biasa. Kemudian juga gerakannya kita lihat seperti ini contoh, ya luar biasa kan. Nah, kalau ini orang bilang ngedok. Nah, kalau sudah lagi ngedok, wah kelihatannya dia perkasa begitu. Tapi yang lebih laris laki-laki ya Pak, jantan ya Pak biasanya Pak, cupang jantan ya Pak. Yang ya betina juga kalau di apa bisa juga ngedok, Oh, cuman bisa ya nggak juga. terlalu bagus seperti jantan. Oke, Gitu. Pak. Nah, Pak, kalau dari banyaknya ikan cupang yang Bapak punya ini Pak, biasanya yang paling laris itu yang mana Pak, ikan cupangnya Pak? Sekarang ini ya jenis yang terbaru ya, sekarang bisa tadi umpamanya yang multicolor karena warnanya memang ya biasanya kan cupang paling satu warna atau dua warna, biru atau hijau doang ya begitu. Nah, sekarang ini di dalam satu tubuh ikan cupang itu ada warna kuningnya, ada warna merahnya, ada warna putihnya dalam satu badan. Nah, kan luar biasa itu, dan baru sekarang ini, dulu nggak pernah seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu jenis cupang yang digemari oleh masyarakat, yang pasarnya juga luar biasa permintaannya. Oke Pak. Nah Pak, sekarang pasti kan kalau memulai usaha itu pasti ada jatuh bangunnya dong Pak ya. Nggak Pasti akan itu. mungkin selalu kita, ya pasti kita akan ada cobanya Pak. Boleh nggak sih Pak sharing ke kita Pak? Mungkin teman-teman juga Pak yang lagi pelaku usaha juga nih Pak di rumah Pak, lagi down atau mungkin lagi penjualnya kurang bagus Pak. Nah boleh Pak sharing Pak, Bapak juga pernah ngalamin tuh kayak gimana Pak dulu Bapak Pak? Ya, yang namanya usaha pasti ada jatuh bangunnya, ada rintangan, itu udah biasa. Ya, di cupang juga sama seperti itu. Ya, umpamanya rintangannya apa? Pertama, umpamanya kita mencari benih atau induk yang bagus, ini nggak gampang. Ya, kenapa? Karena kalau kita ingin mendapatkan anak ikan yang bagus, tentunya harus berasal dari induk yang bagus. Nah, induk yang bagus ini di samping susah, pasti harganya mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, ya rintangan yang kedua, banyak orang yang akhirnya yang tadinya mau usaha ikan hias terus mundur karena cari umpannya juga nggak gampang. Ya, kalau buat orang-orang yang daya juangnya kurang gigih begitu. Karena ikan ini makanan yang terbaiknya adalah makanan alami, ya seperti jentik nyamuk, kutu air, cacing darah, cacing sutra. Nah, itu buat orang-orang tertentu yang belum tahu dan belum terbiasa, itu ada sesuatu yang sulit untuk dicari di alam. Padahal kalau sudah tahu, itu gratis disiapkan oleh alam. Tinggal kita mau datang ke alam, datang ke tempat yang memang ada. Ya, sebetulnya apalagi daerah-daerah pemukiman padat, itu banyak sekali kita jumpai makanan alamnya. Kemudian halangan yang ketiga, kadang musim, cuaca itu juga tidak mendukung, kitanya belum siap sehingga ikan kita banyak yang sakit. Ya, begitu sakit kita tidak bisa mengobatinya, akhirnya ikannya banyak yang mati. Nah, kalau udah mati akhirnya bosan, susah ngurusin ikan, padahal tidak. Obat cupang malah sebenarnya sangat murah dan gratis di alam, ya berupa daun ketapang, di mana sekarang setiap daerah saya yakin gampang cari daun ketapang, asalkan jangan lambat saja kita mengobatinya. Jadi sebelum sakit kita harus cegah dulu, ya paling tidak dengan coklatnya air daun ketapang itu sudah menolong dari segala serangan penyakit. Nah, kemudian juga ikan ini juga agak rentan dengan hujan. Mungkin teman-teman yang tidak punya tempat yang cukup sehingga tempatnya banyak kena air hujan, nah ini gampang kena sakit. Padahal bisa disiasati. Kemudian kalau Bapak tuh Pak, terakhir Bapak kena kena musibah ini atau fase-fase turun itu kapan Pak itu Pak? Biasanya kita menjelang akhir musim, pergantian musim. Nah, ini yang paling sulit kita atasi adalah masalah penyakit. Ya, kalau kita
tidak siap-siap, ya tadi obat dan kedisiplinan kita dalam memelihara cupang ini, terkadang kita lambat, begitu sudah kena penyakit baru kita sadar, wah cupang kita kena penyakit. Nah, ini biasanya mengobatinya kalau sudah kena penyakit cupang itu agak sulit. Nah, sehingga kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu. Nah Pak, sekarang boleh kita berbagi nih Pak. Kalau ada teman-teman di rumah nih Pak, minamannya di rumah kalau misalkan mau buka usaha, mereka akan mulai buka usaha itu minimal tuh modalnya berapa Pak sebetulnya Pak? Apa aja yang perlu disiapkan? Sebetulnya boleh dibilang kalau yang namanya usaha cupang itu sangat kecil lah modalnya. Kenapa? Kita nggak perlu menyiapkan apa ruangan atau lahan yang gede. Kita punyanya apa? Punya di bawah meja kita pun bisa masih. Ya, kita punyanya cuma apa sih, kamar tidur masih bisa di kamar tidur. Ya, berbudidaya cupang. Kita mau punya modal, saya punya modalnya cuma 200.000, cukup nggak? Cukup. 1 juta cukup nggak? Cukup. 50 juta cukup nggak? Cukup. Jadi nggak ada apa besaran berapa harus kita mulai, berapapun kita punya. Kalau perlu gratis pun masih bisa asal kitanya kreatif. Sering aja datang ke rumah teman yang punya cupang, minta 1 pasang alatnya, boleh nyari di rongsok ya, atau karena bisa menggunakan barang-barang bekas, tidak usah yang baru, umpamanya ember bekas, botol aqua bekas. Kalau kita kreatif nggak ada yang beli sebenarnya. Tapi kalau misalkan paling gampang Pak, kalau misalkan teman-teman pengen mulai usaha tuh ikan hias, ikan apa Pak jenisnya Pak? Cupang, rainbow atau apa Pak? Kira-kira apa yang Menurut paling saya gampang? yang paling mudah, yang paling murah, yang paling cepat ya cupang. Cupang Pak. Cupang. Kenapa? Peminatnya banyak, harganya juga bagus, terus alat-alat budidayanya tidak susah. Apapun yang kita punya kita bisa gunakan, yang penting bisa nampung air. Airnya cupang ini nggak rewel, yang penting jangan dikasih air asin aja, ya jangan dikasih air laut. Air gunung boleh, air rawa boleh, air sungai boleh, air sumur boleh, air pam boleh. Ya air hujan pun asalkan sudah ditampung, diadaptasi masih bisa sebenarnya. Nah, itu jadi nggak ada kata oh main cupang sulit, ya tinggal kitanya. Asal kita yakin dan kita mau ya sedikit berjuang begitu, saya yakin yang namanya beternak cupang itu nggak susah. Tapi memang koreksi kalau saya salah Pak ya, memang ikan cupang ini pada dasarnya memang ikan yang cukup ini ya Pak, cukup kuat ya Pak ya. Secara fisik ikannya memang Pak bisa bertahan di air hujan atau air yang tidak perlu satu air khusus yang memang sangat sulit untuk dipersiapkan seperti itu Pak. Ikan ini kan berasal dari rawa-rawa yang nggak semuanya rawa luas itu, padahal ya di rawa-rawa malah ya mungkin di kubangan-kubangan air itu bisa hidup ya, sehingga cupang ini ya terkadang saya ngelihat di teman-teman ada yang sampai airnya itu untuk melihat cupangnya aja susah, tetapi dia masih bisa hidup. Nah, sehingga nggak ada alasan ya. Kemudian untuk keuntungannya Pak, dari usaha, pertama kita bahas ikan cupang dulu ya Pak. Usaha ikan cupang Bapak ini berapa nih Pak per bulannya nih Pak? Pasti orang pada tertariknya ini berapa sebenarnya untungnya nih Pak, biar orang pengen mulai usaha ini Pak. Iya, kalau kita bicara untung saya kira sangat relatif ya, tetapi jangan khawatir. Ada 1 ekor cupang harganya di atas 500.000. Wow. Ya. Itu jenis yang kayak gimana Ya, Pak? kalau jenis terbaru yang kita, untuk menghasilkan jenis yang baru memang kita butuh modal yang cukup besar juga untuk mendapatkan induk yang bagus. Tetapi dari 1 ekor induk itu bisa menghasilkan sampai 500 ekor. Coba bayangkan. Oke lah umpamanya indukannya 500.000, mahal ya 500.000. Tapi kalau kita pijahkan, kita berhasil, anaknya jangan sampai 500, 200 saja. Dari 200 separuhnya saja, jangan mahal harganya. Ya satunya 50.000 aja. Ya, kalau kita punya 200 kali 50.000, ya itu sekali peneluran ya, dari 1 induk yang harganya 500 kita sudah dapat 500.000 untungnya. Untuk yang kedua, ketiga dan selanjutnya Akan berterus ya Pak ya. Iya. Berarti kalau saya tangkap sebetulnya yang paling awal perlu itu adalah induknya Pak. Induknya itu Betul. harus yang terbaik ya Pak ya. Harus yang terbaik ya, harus berani mengeluarkan kocek yang agak sedikit mahal, tetapi kita mendapatkan induk yang bagus. Oke. Kemudian kalau ikan-ikan yang lain Pak, ikan rainbow dan lain sebagainya yang menguntungkan tuh yang mana Pak? Omsetnya seberapa banyak Pak? Ya, kalau rainbow saya bukan tidak merekomendasikan, silahkan saja bila memenuhi syarat keluasan lahan. Ya,
untuk rainbow, untuk mas koki, karena ikan ini ya harganya memang stabil ya, artinya tidak seperti cupang. Ya dalam satu kali pemijahan, cupang itu mungkin ya 10% harganya bisa mencapai 50% dari harga sisanya kan gitu. Nah, sedangkan untuk rainbow, untuk mas koki itu memang harganya datar. Ya, sehingga membutuhkan lahan yang cukup. Ya, tetapi bukan berarti main rainbow nggak untung. Asalkan lahannya mencukupi, semuanya menguntungkan di ikan hias ini. Ya, tidak seperti kita usaha di sawah. Satu keluarga harus 2 hektar. Kita punya 1000 meter itu udah wah. Iya Pak. Jadi sebetulnya sama saja ya Pak prospeknya, mau ikan cupang, mau ikan rainbow, hanya saja memang kalau ikan rainbow ini harus lebih banyak apa namanya Pak, teknik pengolahan budidayanya ya, Pak ya, untuk betul. penanganannya Pak, seperti itu Pak. Oke Pak, nah mungkin nih Pak saran dari Bapak untuk teman-teman di rumah kalau misalnya ingin memulai usaha ini, kira-kira apa Pak yang perlu disiapkan Pak? Ya pertama, untuk bisa menjadi pengusaha ikan cupang yang handal, pertama adalah di sini. Ya, adanya di sini, di hati kita, yaitu niat yang harus bulat. Oh, saya mau pingin ternak cupang yang bagus. Nah, kalau sudah niat, saya yakin halangan rintangan apapun bisa kita atasi. Lahan tidak ada, ada masih di bawah, di depan rumah kita ada sedikit di bawah, itu masih bisa kita manfaatkan. Modalnya beli cupang 500.000 nggak ada. Saya yakin kalau kita ada kemauan, pinjam sebentar sama teman, ntar kalau udah hasil kita kembaliin. Ya umpama, saya yakin sebetulnya nggak ada. Asal ada niatan kita yang kuat untuk bisa mendapatkan induk cupang, bisa beternak cupang, kemudian mendapatkan hasil, saya yakin semuanya itu bisa kita atasi, bisa kita lakukan.